Ketika sedang difitnah, tidak ada bukti apapun, jalan telah membuntu, maka mungkin kita bisa belajar dari kisah Sayyidatuna Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ketika perut beliau membesar, mengandung Nabiullah Isa, semua orang menyangka bahwasanya Sayyidatuna Maryam adalah sosok perempuan pezina, menyangka beliau tidak suci, padahal hakikatnya di luar daripada fakta. Namun apa yang terjadi? Ketika jalan telah membuntu, semua orang telah membenci, Allah izinkan Sayyidatuna Maryam untuk bernazar. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Aku hari ini bernazar untuk berpuasa dan tidak akan berbicara dengan siapapun. Sebab buat apa berbicara sama orang yang hakikatnya gak ada kepercayaan sama kita? Maka inilah satu-satunya solusi. Diam dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika tidak ada cara, maka serahkanlah kepada Sang Maha Laksana, sebab dialah yang membuat sebaik-baiknya rencana. Lalu Allah membuat bayi kecil yang hakikatnya tidak bisa berbicara untuk membuktikan segalanya. Itu mudah bagi Allah. Bukankah kita juga punya Allah? Jadi saya jadi barusan saya ngobrol sama teman saya, terus saya kayak cerita, bro, sekarang kok gampang sedih ya gitu. Terus kata dia, ih, masa gitu aja sedih? Kan cowok, katanya. Sejak kapan sedih punya gender? Sejak kapan? Diceritakan bahwasannya di zaman Arab Jahiliyah, yaitu zaman sebelum Islam, kecemburuan para lelaki yang ada di sana kepada istri-istri mereka itu benar-benar di luar batas wajar. Kalau bahasa orang-orang zaman sekarang mungkin dianggap sebagai hubungan yang sifatnya toxic relationship. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang pengantin pria dan pengantin wanita yang benar-benar gila. Jadi ketika telah berlangsungnya prosesi pernikahan antara sepasang pengantin pria dan pengantin wanita ini akan diarak ya menggunakan seekor kuda. Lalu setelah acara selesai, kudanya langsung dibunuh sama pengantin prianya. Lalu masyarakat tiba-tiba keheranan, kenapa kuda tersebut kamu bunuh? Padahal dia kan tidak berdosa. Lalu jawaban pengantin pria tersebut apa? Aku takut ada lelaki lain yang menunggangi kuda tersebut, karena aku tidak ingin punggung yang telah ada bekas duduk istriku ditunggangi oleh pria lain. Bunuh kuda demi ayang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabak. Kita bakal membahas tentang hal yang lagi rame, agar masyarakat lebih leluasa dalam berpikir dan lebih objektif, lebih bijaksana. Walaupun saya sendiri jauh dari kebijaksanaan ya. Saya sediakan skrip karena ini benar-benar di pinggir jurang. Kepada teman-teman sekalian, wayang adalah bagian dari budaya kita. Namun ketika engkau akan mempertanyakan sesuatu di hadapan seorang pendakwah, maka yang berhak untuk membahasnya adalah seseorang yang dianggap sebagai pakar agama, bukan pakar budaya. Karena engkau sedang mempertanyakan budaya di hadapan orang yang engkau anggap pakar di bidang agama. Jadi yang berhak untuk membahas siapa? Ya pakar agama. Wayang sendiri ini kan terikat dengan surah, sedangkan surah ini sedang diikhtilafkan oleh para ulama. Pendapat yang paling ringan pun yang memperbolehkan selama di sana tidak ada unsur mu'azzam atau unsur yang diagungkan seperti dewa-dewa dan sebagainya. Dan di sana ada kaidah la yunkarul mukhtalifu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih. Selama khilafnya belum sampai pada level ijma', maka jangan diingkari keberadaannya dan saling dihormati pendapatnya. Merespon pendapat-pendapat yang berbeda daripada apa yang kita yakini itu harus dengan cara yang lebih bijaksana, bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Apalagi cacian dan makian ini disediakan oleh orang yang dianggap imam oleh masyarakat. A'udzubillah. Saya tekankan, saya di sini tidak pernah membela Ustadz Khalid Basalamah, karena sampai saat ini teman-teman bisa cek di highlight Instagram saya yang pertama kali saya bikin highlight Instagram adalah kritikan terhadap Ustadz Khalid Basalamah mengenai imsak di bulan Ramadan. Silakan cek, silakan. Dan saya meyakini kritikan itu adalah hal yang wajar selama dengan cara yang bijak, bukan dengan cara ngata-ngatain, dengan cacian, makian. Apalagi kita tahu ya, ada replika wayang yang mirip dengan Ustadz Khalid, saya tidak tahu itu tujuannya ke siapa, sedang menggoda sosok wayang wanita. Apakah ini pantas? Cacian dan makian disediakan oleh seseorang yang dianggap imam oleh masyarakat? Ya Rabb. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, La tukthiril itab, fa innal itab yurithu ad-daghinata wal baghdah wa kathratuhu min su'il adab. Jangan memperbanyak celaan, karena celaan mampu menimbulkan perpecahan, kebencian, kemarahan, dan memperbanyak celaan termasuk di antara tanda seseorang dianggap buruk budi pekertinya, buruk akhlaknya. Apalagi sekelas imam yang dianggap agung oleh masyarakat ramai. Sekali lagi, kritik pendapatnya, bukan personalitinya. Itu adalah orang bijak. Kalau ada orang yang ketika ada orang mencela-mencela, lalu tiba-tiba yang dihina adalah personalitinya, maka ketahuilah dialah juga orang yang mencela-mencela. Saya sendiri pun
Tidak tahu berapa menit lagi, berapa tahun lagi, satu atau dua pendapat saya akan menimbulkan perpecahan dan kemarahan di antara ummah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan kamu daripada fitnah-fitnah yang terjadi, entah itu karena lisan maupun perbuatan kita. Dalam artian saya tidak maksum, pasti ada kesalahan dari diri saya. Tapi saya berharap apabila ada kesalahan daripada pendapat-pendapat saya, tolong kritik pendapatnya, bukan malah kembali ke personality saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi saya dan kamu dan menjadikan saya dan kamu termasuk dari golongan orang-orang yang bijak menyikapi satu permasalahan. Amin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. Hendaknya lah para kaum, golongan-golongan, orang-orang yang senantiasa membiasakan diri mereka ketika sholat itu suka banget ngadep ke atas. Jadi sholat ngadep ke atas, ngadep ke atas. Itu untuk menghentikan perbuatan mereka. Atau penglihatan mereka tidak akan Allah kembalikan, alias Allah butakan mata mereka. Di situ ada larangan, di situ ada ancaman. Hati-hati, hati-hati. Sholat itu yang benar kemana? Pandangannya itu ke tempat sujud. Oke? Sepakat? Barakallahu fikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Lagi rame nih masalah pernikahan yang model beginian. Mari kita bahas. Pertama-tama pembahasan saya hari ini yaitu dari sisi point of view seorang muslim. Jadi saya akan membahas dari narasi keagamaan, bukan narasi humanity dan sebagainya. Itu tolong keluarkan itu semua. Yang kedua, tidak ada narasi judge dalam pembahasan saya hari ini. Semua saya bakalan kaji berdasarkan pembahasan ilmiah. Jadi gak ada hubungannya ini toleransi atau intoleransi. Kita lepaskan itu semua ya. Saya mohon Anda dengarkan video ini itu dengan kepala yang murni, yang tidak dipenuhi kebencian. Oke? Menyikapi pernikahan beda agama, ini sebenarnya asalnya adalah sebuah larangan. Perihal nanti apakah itu boleh atau tidak, ada bahasanya sendiri dari para ulama. Asal larangannya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min, wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Janganlah kalian menikahi nonis gitu bahasanya, sampai mereka itu benar-benar beriman. Ya, dan bahasan-bahasan yang setelahnya. Inti daripada ayatnya ya ke sana. Sedangkan yang sedang diperdebatkan oleh para ulama perihal sah atau tidaknya suatu akad itu terletak bagi sisi perempuannya, bukan sisi prianya. Sisi pria itu haruslah seorang muslim. Ayahnya muslim, istrinya berasal dari ahlu kitab. Ahlu kitab itu orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Nah, yang berlaku sekarang, perempuan ahlu kitab ini sedang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah sama seperti ahlu kitab di zaman dahulu ataukah tidak sama? Apakah sah atau tidak? Tetap saja anjurannya adalah jangan. Namun apabila di sini yang menjadi muslimah adalah sosok perempuan, sedangkan sosok laki-lakinya masih beragama Kristen, maka ini akadnya tidak dianggap sah. Dan seluruh hubungan setelahnya itu dianggap sebagai hubungan zina. Jadi hubungan beda agama itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Anda bisa tanya ke agama lain yang benar-benar memperdalam ilmu agamanya. Saya sering nemu video pendeta-pendeta yang marah-marah ketika ngeliat ada orang Kristen nikah sama orang beda agama. Ya sama, kami juga umat Islam juga begitu konsepnya. Jangan kau gadaikan agamamu hanya demi cinta. Inti daripada pembahasan saya hari ini, pernikahan sebagaimana yang terjadi tadi itu tidak sah. Haram hukumnya. Dan hubungan apapun yang terjadi selanjutnya, itu adalah hubungan zina. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Kira-kira Buya ada sedikit nasihat untuk para pemuda yang sedang kebingungan ini, biasanya menemukan banyak khilaf yang bertebaran di sosial media dan di berbagai macam tempat ini ya. Banyak ustadz, akan tetapi di antara para ustadz itu berbeda-beda cara memandang anak muda. Yang kita perlukan adalah ustadz yang memandang anak muda ini sebagai potensi-potensi yang atau harapan-harapan di masa yang akan datang. Jadi bukan sebagai objek untuk dimarahi, untuk disalahkan dan sebagainya. Dalam bahasa lain adalah subhanul yawm rijalul hot. Jadi
Kita perlu ustadz-ustadz yang memandang anak muda itu potensi-potensi di masa yang akan datang. Nah, mereka itu yang akan punya fatwa-fatwa yang sangat sesuai dengan anak-anak. Nah, tentunya namanya anak kan dengan perilaku yang bermacam-macam. Anak muda perilaku bermacam-macam. Tapi yang diperlukan adalah kita perlu ustadz-ustadz yang memandang mereka dengan kasih sayang. Ya. Mereka adalah anak kita, harus begitu. Anak kita bukan untuk kita caci, bukan kita senakal apapun dia. Nakalnya mengenakal karena usianya, karena pergaulannya. Kenapa kok mereka nakal? Karena kita sebagai ustadz nggak dekat dengan mereka. Kenapa kok mereka bandung? Ya karena kita mungkin telah membuat jarak dengan mereka. Makanya kita perlu, makanya Usin sendiri dekat dengan anak muda, lanjutkan dengan mereka, lanjutkan. Nah, jadi fatwa-fatwa yang menyejukkan yang diperlukan. Jadi yakini bahasanya Islam itu adalah indah, bukan mencaci, bukan menjustis dengan negatif atau apa. Bahkan selalu mudah berprasangka, kenapa kok anak muda ini kok bandung banget atau nakal, kenapa? Ada sebab mungkin, yaitu tadi mungkin keluarganya, mungkin latar belakang pendidikannya, atau mungkin belum tahu yang banyak itu. Kalau tahu bisa saja pemuda setelah tahu, wah, semangat. Seperti ya temui anak muda, dia bandel, rambutnya macam-macam, tapi ternyata bisa diingatkan menangis. Ada kok. Hanya karena selama ini mungkin ustadznya sendiri lewat aja nggak salam dengan dia. Padahal dia adalah, coba aja anggap saja ada anak muda yang bertato dengan kalung, mungkin tiba-tiba disalami sejuk, assalamualaikum, senang. Dan Islam itu indah seperti itu. Nah, kita perlu. Syukran ya Maulana. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau. Amin. Roh Kudus dalam Islam. Asal teman-teman tahu aja bahwasanya Roh Kudus juga dimention beberapa kali di dalam Islam. Jadi bahasa Roh Kudus tidak hanya dimiliki oleh teman-teman kita yang beragama Kristen. Allah Azza wa Jal juga beberapa kali nge-mention dalam Al-Quran tentang Roh Kudus dengan penyebutan Roh Kudus juga secara langsung. Apa buktinya? Mari kita bahas. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Dan telah kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran yang kuat dan diperkuat lagi dengan keberadaan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus yang maksud di sini? Yang dimaksud Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Dan ini bukan cuma satu ayat doang, tapi banyak. "Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyadtuka bi ruhil qudus." Idz ayyadtuka bi ruhil qudus. Idz ayyadtuka bi ruhil qudus. Roh Kudus. Jadi semisal apabila teman-teman nanti itu menemukan bahasa-bahasa konotasi Roh Kudus, jangan dianggap bahwasanya orang yang sedang berceramah di depan kamu, wah ini mengajarkan kekristenan, pasti sesat ini Ustadz. Belum tentu. Jangan tiba-tiba menyimpulkan ke sana. Jadi jangan kaget. Bahkan ada suatu perkataan populer di antara para ulama, "Man qalla ilmuhu katsura inkaruh, wa man katsura ilmuhu qalla inkaruh." Orang kalau semakin banyak tahu, dia akan sedikit nyalah-nyalahinnya, dan ketika dia semakin sedikit ilmunya, maka banyak banget nyalah-nyalahinnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kamu yang masih punya hutang puasa tahun kemarin padahal besok udah memasuki bulan Ramadan, ya antara besok atau lusa ya. Sini dengerin, saya mau kasih satu pembahasan. Maka bagimu ada 3 kewajiban. Kalau semisal dari tahun kemarin teman-teman punya hutang puasa dan tidak membayarnya sampai bertemu dengan Ramadan besok, bukan karena ada uzur seperti sakit atau hal-hal yang semacamnya, maka bagimu 3 perkara. Yang pertama, kamu mendapatkan dosa karena kamu telah berlaku enteng terhadap sesuatu yang telah Allah Azza wa Jal turunkan kepada kamu, wajibkan kepada kamu. Yang kedua, jadi kamu cukup fokus pada 3 perkara ini. Yang pertama, kamu mendapatkan dosa, maka bertobatlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, nanti setelah selesai bulan Ramadan, bayarlah qadha. Jadi walaupun udah kelewat tahun kemarin, maka bagimu untuk membayar qadha. Apakah harus di-double? Enggak harus di-double. Cukup membayar qadha. Kalau 4 hari hutangnya, cukup bayar 4 hari. Kalau 5 hari, cukup bayar 5 hari. Kalau 1 hari, cukup 1 hari. Lalu yang ketiga, bayarlah fidyah, atau bahasa kitanya itu bayarlah denda. Itu bahasa Indonesianya. Bayarlah fidyah. Berapa jumlah fidyahnya? Membayar dengan jumlah makanan pokok kita di Indonesia. Kita di Indonesia makannya apa sebagai makanan pokok? Beras. Maka wajib bagimu sesuai dengan jumlah hutang tadi untuk memberikan beras per harinya
1 mud. 1 mud itu sebenarnya hampir 1 kilo, tapi gak sampai 1 kilo. Anggap aja 1 kilo biar kalian gak usah ragu. Contoh, kalian ini punya hutang 4 hari, maka perharinya nanti kamu kasih 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Berikanlah kepada fakir-fakir miskin. Ingat, ini adalah tanggung jawabmu sebagai seorang muslim. Dan engkau kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabanmu. Apakah kamu benar-benar bertanggung jawab atau tidak? Fattaqullah. Fattaqullah. Sesungguhnya Allah bisa saja mencabut nyawamu dalam keadaan apapun. Dan bisa saja ketika kamu masih punya hutang puasa, Allah cabut nyawamu. Apa yang akan kau jawab kelak di akhirat kepada Allah? Assalamualaikum. Alhamdulillah Ramadan, Alhamdulillah Ramadan, Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, diberikan nafas, diberikan jiwa untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kebayang kalau Allah mengambil nafas kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, betapa ruginya kita. Ya Allah, ya Allah, berbahagialah wahai kaum muslimin, berbahagialah wahai kaum mukminin. Jangan sampai kita menganggap bulan Ramadan sebagaimana hari-hari biasanya. Perbanyak ibadah, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ya, ingat ya, Ramadan jangan sampai sama sebagaimana hari biasanya. Harus beda, harus beda, harus beda. Yang sebelumnya sholatnya mungkin bolong-bolong, yuk jangan sampai bolong. Yang sebelumnya masih sibuk riba, caci maki, ngata-ngatain orang, yuk diperbaiki semuanya. 1 bulan doang, 1 bulan. Please ya, habis selesai bulan Ramadan nanti, ya kita berdoa semoga teman-teman ini masih istiqamah. Tapi minimal cintanya teman-teman terhadap bulan Ramadan sehingga mengubah sikap teman-teman di bulan Ramadan, itu menjadi sebuah pembuktian di hadapan Allah yang barangkali bisa menyelamatkan teman-teman nanti ketika akan dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata Allah batalin gara-gara bentuk cintanya teman-teman semua terhadap bulan Ramadan. Dan itu bisa saja terjadi wahai kawan-kawanku tercinta. Ingat, Ramadan kali ini harus beda. Harus beda. Gak boleh sama. Ya? Janji ya? Oke. Walaupun suasananya mungkin berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, tapi kamunya yang akan membuat suasana bahagia. Ya? Harus beda ya? Oke? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.